Jadi kalau ada huruf ya sukun atau huruf ya mati, sebelah kanan huruf ya sukun hurufnya memiliki harokat kasroh. Nah, maka huruf yang memiliki harokat kasroh tersebut dibaca panjang begitu. Sehingga yi dibaca panjang. Nah, kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 6 huruf yang di samping itu, hukumnya izhar halqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika memiliki permasalahan masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, atau sudah lancar namun belum paham ilmu tajwid sehingganya tidak percaya diri ketika membaca Al-Quran, mari belajar mengaji Al-Quran di channel ini. Di sini kami akan berusaha untuk membantu saudara semuanya, baik bapak dan ibu yang sudah lansia maupun saudara yang masih muda, yang kiranya belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian belum memahami ilmu tajwid sehingga tidak percaya diri ketika membaca Al-Quran. Maka di sini kami akan berupaya untuk membantu saudara semuanya agar bisa secepatnya lancar dalam membaca Al-Quran, agar bisa langsung memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Dengan penjelasan tajwid yang kami jelaskan dengan pelan-pelan, ditambah media gambar dalam penjelasannya, semoga saudara semuanya dapat langsung memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah, dapat langsung bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, guna untuk memperbaiki bacaan Al-Qurannya. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Quran kita. Marilah bersama-sama kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran kita. Sekarang kita sudah memasuki surah Yasin ayat yang ke-79. Sebelumnya telah kita bahas pada surah Yasin ayat yang ke-78. Sekarang masuk pada surah Yasin ayat yang ke-79. Marilah kita baca bersama-sama dengan pelan-pelan ya, untuk melatih bacaan Al-Quran saudara yang mungkin belum lancar. Baru setelah itu sama-sama kita pelajari tajwidnya dengan pelan-pelan untuk memperbaiki bacaan Al-Qurannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Mari sama-sama kita pelajari tajwidnya dengan pelan-pelan. Qul yuhyi. Nah, sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang terletak pada rumus 1 yang warna hitam. Nah, rumus 1 yang warna hitam. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, apabila bertemu dengan huruf ya sukun, nah, ini huruf ya, nah, ini tanda sukun. Kemudian sebelum huruf ya sukun ada ini nih, ada harokat kasroh. Nah, maka huruf yang memiliki harokat kasroh ini dibaca panjang. Nah, atau kalau masih bingung, kalau ada huruf ya sukun atau huruf ya mati, ini tanda mati itu seperti ini. Tanda huruf sukun atau tanda huruf mati itu seperti ini ya. Huruf sukun itu kadang disebut juga dengan huruf mati. Jadi kalau ada huruf ya sukun atau huruf ya mati, sebelah kanan huruf ya sukun hurufnya memiliki harokat kasroh. Nah, maka huruf yang memiliki harokat kasroh tersebut dibaca panjang begitu. Sehingga yi dibaca panjang. Nah, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Qul yuhyihal ladzi. Di sini ada huruf alif lam syamsiyah. Nah, huruf syamsiahnya huruf lam ini. Nah, perhatikan tuh.
huruf lam termasuk salah satu huruf syamsiah kan. Jadi kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya alif lam syamsiah. Huruf alifnya ini nih, huruf alifnya ini. Cuman huruf lam yang satunya dia nggak ditulis. Ini huruf lam bertasydid nih. Huruf bertasydid itu kalau diurai maka berarti ada 2 huruf tuh. Nah. Ada huruf lam, huruf alif, huruf lam yang satunya baru huruf lam yang ini nih. Nah. Maka ini walaupun tidak ada huruf lamnya secara hukum tetap alif lam syamsiah. Qul yuhyyihalladzi, dzi dibaca panjang. Ini namanya adalah mad jaiz munfasil. Namun pada awalnya dia namanya mad tabi'i. Kenapa kok bisa berubah menjadi mad jaiz begitu kan? Sekarang perhatikan rumus 1 yang warna hitam lagi. Nah, kalau kita membaca Al-Qur'an, apabila bertemu dengan huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun, huruf ya sukun. Sebelum huruf ya sukun ada ini nih, ada harokat kasroh. Maka huruf yang memiliki harokat kasroh ini dibaca panjang, sehingga dzi dibaca panjang. Pada awalnya dia namanya mad tabi'i, kemudian mad tabi'inya bertemu dengan ini, dengan huruf hamzah, tapi dia di lain kalimat, jadi di lain kata, dalam 2 kata yang berbeda. Mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah di lain kata, maka menjadi mad jaiz munfasil. Panjangnya itu 4 sampai dengan 5 harokat. Bismillah. Namun untuk mad jaiz ini ada juga yang membacanya itu dengan 2 harokat. Nah, huruf hamzahnya mana begitu kan? Huruf alif yang memiliki tanda baca itu bukan huruf alif tapi huruf hamzah. Nah, kemudian di sini ada nun sukun, setelahnya huruf shin. Kalau kami katakan setelahnya berarti yang berposisi sebelah kiri. Ini huruf nun sukun, sebelah kiri huruf nun sukun, mana huruf shin ini? Perhatikan media gambar di layar. Kalau ada huruf nun sukun atau tanwin, ya, atau tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3. Pasti saudara sudah tahu ya, baris 2 di atas huruf, baris 2 di bawah huruf, itu ya, seperti yang digambar tuh. Nah, kemudian ada dhammah, ada tanda kurungnya tuh, dhammatain. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah ikhfa hakiki. Huruf shin termasuk huruf ikhfa hakiki kan, maka hukumnya ini nun sukun bertemu dengan huruf shin. Dikarenakan huruf shin huruf ikhfa hakiki, maka ini hukumnya ikhfa hakiki. Dan huruf shin dia masuk pada ikhfa hakiki awsat. Karena makhrijul huruf nun dengan huruf shin ini dia di tengah. Jadi tidak jauh, dia juga tidak dekat. Nah, maka dikatakan ikhfa hakiki awsat. Maka cara membacanya dibaca samar kemudian didengungkan. Nah, yang dibaca samar tuh bunyi nunnya, jangan dibaca an. Nah, nunnya dibaca jelas begitu jangan, tapi disamarkan. Al seperti itu, disamarkan. Kemudian didengungkan. Jadi bagian alnya itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak sepanjang 2 harokat. Ansya'aha, ha dibaca panjang. Ini namanya adalah mad jaiz munfasil juga. Perhatikan dulu rumus mad tabi'i yang terletak pada rumus 3 yang warna hitam. Ada rumus 3 warna hitam. Jadi kalau kita membaca Al-Quran kemudian bertemu dengan huruf alif, nah ini huruf alif nih yang disambung dengan huruf H. Namun yang menjadi perhatian kita bukan sambung menyambungnya, yang penting ada alif. Jadi kalau ada alif, sebelum alif ada ini nih, ada harokat fathah ya, maka huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang. Nah, misalnya H dibaca panjang. Kalau ada alif, sebelumnya ada tanda baca fathah nih, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah dibaca panjang, H dibaca panjang. Pada awalnya dia namanya adalah mad tabi'i, kemudian mad tabi'inya bertemu dengan ini nih, dengan huruf hamzah tapi dia di lain kata, maka berubah menjadi mad jaiz munfasil, panjangnya 4 sampai dengan 5 harokat. Ha, panjangkan begitu. Ha awwala marrah. Huruf waw bertasydid yang bukan idgham bi gunnah, maka kita naber. Ini huruf waw bertasydid, atau kalau masih bingung seperti ini. Kalau ada huruf waw bertasydid, sebelum huruf waw bertasydid kalau ada tanda baca fathah seperti ini atau dhammah atau kasroh, maka huruf waw bertasydidnya kita naber. Naber itu apa? Naber itu adalah
tekanan pada huruf-huruf tertentu, sehingga intonasi suara kita itu sedikit lebih tinggi dibandingkan huruf-huruf di sampingnya. Kita tekan awwala, tekan seperti itu. Awwala marrah. Huruf ro memiliki tanda baca fathah ya, harokat fathah, maka huruf ro dibaca tebal, dibaca tafkhim. Sehingga pangkalisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Tebalkan huruf ro-nya. Marrah begitu. Ini kalau kita berwaqaf di sini kita baca marrah, nah, begitu. Jangan kita baca marrot, jangan. Nah, ini huruf ta ini namanya huruf ta marbutoh. Jadi huruf ta marbutoh itu kaidah pembacaannya tuh seperti ini. Kalau kita berwaqaf tepat di huruf ta marbutoh, maka yang dibaca huruf H. Ini kan di atasnya huruf ta, di bawahnya huruf H. Kalau berwaqaf yang dibaca huruf H ini. Kalau berhenti di ta marbutoh yang dibaca huruf H ini. Tapi kalau kita tidak berhenti di huruf ta marbutoh, baru yang dibaca huruf ta ini, begitu. Nah, karena tadi kita berhenti di ta marbutoh, maka yang dibaca huruf H ini, makanya dibaca marroh, seperti itu ya. Kemudian ini di atas ada tanda waqaf, bentuknya itu qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwaqaf lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda waqaf seperti ini, maka lebih utamanya kita berwaqaf dulu, berhenti dulu kita mengambil napas, baru lanjutkan lagi bacanya, itu lebih utama. Al-waqfu aula. Wa huwa bikulli khalqin alim. Tanwin setelahnya huruf ain. Nah, perhatikan media gambar di layar. Kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 6 huruf yang di samping itu, hukumnya izhar halqi. Nah, karena dia izhar maka dibaca jelas. Jadi bunyi tanwinnya dibaca jelas, khalqin. Kemudian tidak didengungkan, pendek saja. Khalqin alim, pendek seperti itu. Kemudian lim dibaca panjang. Nah, ini namanya adalah mad arid li sukun. Namun pada awalnya dia namanya adalah mad tabi'i, tapi berubah menjadi mad arid li sukun. Apa pula nih penyebabnya kok bisa berubah begitu kan? Nah, sekarang perhatikan rumus satu yang warna hitam lagi. Kalau kita membaca Al-Qur'an, kalau kita mengaji Al-Qur'an, apabila bertemu dengan huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun, huruf ya sukun. Kalau sebelum ya sukun ada ini nih, ada harokat kasrah, maka huruf yang memiliki harokat kasrah ini dibaca panjang, sehingga li dibaca panjang. Ini pada awalnya dia namanya mad tabi'i, kemudian li ditambah mim dibaca lim. Mad tabi'inya bertemu dengan huruf yang kita sukunkan, maka berubah menjadi mad arid li sukun. Nah, panjangnya mad arid li sukun boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat, boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu dalam setiap kita mengaji Al-Quran, kalau mad arid li sukun kita baca 2 harokat, maka semuanya kita baca 2 harokat. Kalau kita baca 4, semuanya kita baca 4 harokat, begitu. Tidak boleh selang-seling. Huruf yang kita sukunkan mana? Huruf mim. Ini kalau kita berwaqaf di huruf mim, kita baca alim. Jangan dibaca alimu, jangan. Mengapa begitu? Jadi kalau kita mengaji Al-Quran, kemudian kita itu berwaqaf, berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Ini kita membaca Al-Quran, berwaqaf, kita berhenti, kita di huruf mim. Huruf mim kan tidak dibaca panjang, jadinya kita baca alim, kita matikan hurufnya, kita sukunkan, begitu. Di sini ada tanda waqaf, bentuknya itu lam alif. Ini namanya waqaf mamnu. Jadi maknanya itu dilarang berwaqaf. Tapi kalau waqaf mamnu itu terletak di akhir suatu ayat, maka tidak apa-apa kita berwaqaf di waqaf mamnu tersebut. Nah, begitu. Sekarang mari sama-sama kita ulang sekali lagi dari awal. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.